Dulu wanita berada di dalam keterpurukan karena jauhnya mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu wanita tidak ada nilainya di mata laki-laki atau di mata masyarakat. Di masa jahiliyah contohnya adalah masa yang paling menunjukkan keterpurukan para wanita. Mereka berada di dalam kehinaan, berada di dalam kezaliman. Disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih Al Fauzan, wanita-wanita pada zaman jahiliyah secara umum hidup dalam masa yang sangat kritis, khususnya masyarakat Arab, di mana mereka membenci dengan kelahiran seorang wanita. Di antara mereka ada yang mengubur putrinya hidup-hidup hingga tewas di bawah kubangan tanah. Dan ada pula yang membiarkan putrinya hidup, namun dalam kondisi mereka harus menanggung malu dan terhina sepanjang masa karena membiarkan anak putrinya untuk hidup. Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada surah An-Nahl ayat 58 sampai 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadzim." Dan apabila seorang dari mereka diberikan kabar tentang kelahiran seorang anak perempuan, maka hitam dan merah padamlah muka mereka dalam kondisi sangat marah. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Jadi disebutkan dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepada mereka. Jadi kata mereka dikabari telah lahir seorang putri, bagi mereka ini kabar buruk, bagaikan halilintar yang menyambar mereka, yang menunjukkan buruknya kondisi mereka tersebut. Oleh karena itu mereka menyembunyikan diri dari masyarakat disebabkan buruknya berita tersebut. Apakah dia akan memelihara anaknya tersebut dalam kondisi dia terhina, ataukah dia akan mengubur anaknya hidup-hidup? Ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah betapa jelek apa yang mereka tetapkan. Kemudian di dalam ayat yang lain pada surah At-Takwir ayat 8 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Apabila bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, kemudian ditanya, karena dosa apakah mereka dibunuh, dikubur hidup-hidup. Inilah gambaran wanita di zaman terdahulu. Kalau di kalangan orang-orang barat, wanita itu ada 3 tahapan. Pertama, kondisi di mana mereka dihinakan, sama dengan kondisi orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Tahap kedua, kondisi ketika mereka terlalu diagungkan, didewa-dewakan. Dan kondisi yang terakhir sekarang ini, kondisi ketika mereka disamakan, disejajarkan dengan laki-laki. Dalam Islam tidak ada semua itu. Islam tidak menghinakan wanita, Islam juga tidak mendewakan wanita, membesar-besarkan mereka, meninggi-ninggikan mereka, melampaui batasannya. Dan Islam juga tidak mensejajarkan wanita dengan laki-laki karena mereka memiliki karakter yang berbeda. Maka ketika datang Islam, maka para wanita diangkat derajatnya, disamakan dengan laki-laki di hadapan hukum. Di hadapan hukum mereka sama, tidak memandang apakah dia laki-laki atau perempuan.